Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya. Amin. Parah banget ya, kali ini videonya TKW kirim barang dari Hong Kong ke sekitar Sulawesi, tapi malah yang dikirim itu sampah, buku bekas, kertas bekas, dan itu sudah kumuh banget. Itu emang udah niat banget ya. Kemarin ada juga yang TKW kirim, misalkan nih satu kopernya isi 20 kiloan atau 30 kilo. Ternyata barangnya diambil, kemudian diganjal botol yang diisi air untuk mempertahankan berat itu tadi. Tapi setelah dibuka isinya ya botol-botol air aja. Jadi ini hanya gara-gara ulah satu oknum, beberapa oknum yang kena semua pihak jasa kargo. Bahkan ada teman kita yang sudah kapok lagi untuk kirim barang lewat jasa kargo, lewat udara ya. Jadi mereka pengennya sih mungkin lewat kantor pos kayak gitu. Sebenarnya kan ini sangat disayangkan ya. Jadi ini adalah paket kargo yang dikirim dari TKW dari Hong Kong menuju ke luar Jawa. Dan capek-capek belanja, habis mahal juga, dan biaya ongkirnya juga nggak main-main, sekitar 4 jutaan lebih lah, pokoknya sekitar itu. Kemudian biasanya kiriman paket kargo tuh 3 atau 4 bulan, sekitar itulah. Tapi ini dalam kurang lebih sebulan itu udah nyampe, jadi ya mereka yang pertama curiga, yang kedua pasti seneng banget karena paketnya datang lebih awal, nggak seperti biasanya. Tapi sangat disayangkan ketika dibuka dan diterima udah mencurigakan karena barangnya udah kayak kumuh banget. Apalagi pas dibuka isinya dokumen-dokumen, file-file kayak gitu, mungkin bekas apa dari kantor mana gitu, karena itu ada nama-nama Indonesia. Jadi ini jelas banget pelakunya adalah orang kita sendiri, jadi sangat disayangkan. Jadi bukan dari pengiriman luar negeri ya, karena file-filenya itu file nama orang Indonesia kan. Sebenarnya mbaknya udah mencoba untuk lapor ke kantor jasa kargonya, tapi belum mendapatkan respon karena emang waktunya libur gitu. Makanya terus diupload ke media sosial. Harusnya tidak usah di blur atau langsung aja katakan ini jasa kargonya ini di sini, nomornya segini, aku kirim paket ini. Mungkin ditunjukkan foto-foto waktu mbaknya itu beli barang apa saja, yang dimasukkan apa saja, kemudian yang nyampe adalah barang yang seperti ini. Harusnya sih seperti itu. Jadi buat pelajaran aja sih, karena kayak kargo-kargo kayak gitu kan bukan kargo yang baru kan. Mereka sebelum membuka kargo via jasa kargo itu harusnya sudah mempelajari mulai barang diterima sampai benar-benar dikirim sama pelanggan itu prosesnya bagaimana saja. Itu semuanya sudah harus dipersiapkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lah ini barang yang udah bagus dikirim, kemudian nyampe rumah seperti itu. Itu emang niat banget. Jadi bukan kayak kesalahan teknis gitu, enggak, tapi emang niat banget. Niat untuk apa ya? Diembat, dicolong lah gitu. Itu emang niat banget sih. Sampai ada yang WhatsApp ke saya, mulai sekarang aku udah kapok mas, gak kirim kargo lagi lewat darat gitu. Iya mas, tapi udah males kirim kargo-kargo lagi karena emang kejadian-kejadian kayak gitu sih. Yang ini yang terparah sih, emang udah niat. Mungkin kalau berkurang, rusak, terlambat, ataupun hilang, itu mungkin ya kesalahan teknis lah. Tapi kalau kayak gini emang udah niat banget, 100% niat untuk dicuri. Karena bungkus yang karungnya itu masih nama pengirim, kemudian penerima itu masih, tapi isinya udah berubah gitu kan. Nggak mungkin kalau petugas kemudian membongkar, mengecek, kemudian digeletakin, terus belum selesai dibungkus lagi, kemudian buka atau ngecek lagi di paket yang lain, kemudian akhirnya ketukar, kan nggak mungkin ya. Jadi ketika dibongkar, dicek, kemudian harus dikemas segera mungkin, udah satu beres, pindah kerjaan yang lain. Harusnya seperti itu ya. Jangan satu dicek, belum selesai dibungkus, ngecek lagi, belum selesai dibungkus, ngecek lagi, akhirnya mungkin berantakan, mungkin ketuker, mungkin sih. Tapi kalau ini kan kayak nggak mungkin banget ketuker ya, emang udah niat banget sih. Kalau di video sebelumnya saya upload itu bagaimana alur ketika barang itu dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Jadi yang membuka, kemudian memeriksa, membongkar, bahkan mengeluarkan dan juga membungkus kembali adalah pihak jasa kargo atau jasa pengiriman. Pihak bea cukai itu hanya melakukan pemeriksaan dan didampingi oleh pihak jasa kargo. Kita nggak tahu ya di mana yang bermasalah. Si kurirnya bilang yang ngambil atau yang menyebabkan barang ini tidak baik adalah pihak bea cukai,
Sedangkan pihak Bea Cukai bilangnya yang memeriksa semuanya kita bareng-bareng. Jadi ada dua belah pihak di situ gitu. Jadi kita nggak tahu pasti nih siapa sih sebenarnya oknum yang melakukan hal-hal kayak gini tadi gitu. Jadi intinya buat teman-teman semuanya yang punya bisnis di luar negeri, bisnis kargo, itu usahakan amanah ya. Kalau terjadi apa-apa dengan barang titipan dari para teman-teman TKI, usahakan harus ada bukti. Kalau bagus itu bukti video ya. Jadi kalau misalkan nih ada apa-apa dengan barang kita, misalkan disita, dirusak, atau mungkin kegencet, di videoin aja. Sekarang kan gampang tuh. Hampir semua orang sekarang pegang HP dan main media sosial, dan dikit-dikit di video, dikit-dikit di foto, itu hal yang wajar banget sekarang. Jadi kayaknya gampang banget sih. Jadi kalau ada bukti video seperti itu kan kita udah nggak bisa lempar-lemparan nih. Misalkan nih pihak kurir yang nggak tahu apa-apa, kemudian nganterin memang barangnya udah rusak. Sebelum diterima, pihak kurirnya, supirnya di video dulu nih, ini tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, aku nerima barang dalam wujudnya yang seperti ini. Jadi misalkan nanti ada komplain, bukan ke saya sebagai kurir yang nganterin, misalkan seperti itu. Jadi itu sebenarnya gampang banget sih. Ingat ya, ini hanya ulah beberapa oknum jasa kargo saja, jadi tidak bisa dipukul rata, tapi sangat disayangkan sekali hanya karena ulah beberapa oknum yang seperti ini, akhirnya kan kena semua. Akhirnya orang yang biasa kirim terus kayak jadi takut gitu loh, kayak trauma. Udahlah, aku nggak pengen kargo lagi. Yang pertama resiko barangnya nyampe full atau tidak, kemudian biaya ongkirnya juga mahal. Temanku itu kirim misalkan kemarin itu aku tanya biaya ongkirnya berapa, sekitar 8-10 juta. Loh, kok mau gitu loh, hanya biaya ongkirnya lah. Isinya apa aku tanya, cuma barang-barang bekas aja yang baru mungkin beberapa aja. Lah kok kamu mau cuma barang bekas tapi rela membuang uang 8 juta sampai 10 juta hanya untuk biaya ongkirnya? Kenapa biaya ongkir itu enggak dikirim ke Indonesia, dibuat belanja di sana, dibuat oleh-oleh, kan dapat barang baru tuh, dan juga nggak beresiko kan. Jadi buat teman-teman yang pengen kargo, silahkan cek dulu pihak jasa kargonya dan dapatkan kepastian apa saja, kalau perlu garansi. Jadi misalkan nanti ada apa-apa, pihak kargo akan bertanggung jawab. Harusnya pihak kargo juga nggak cuma menerima barang dan ongkir dari para TKI sih, harusnya belajar lagi gitu loh, belajar lagi masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia sekarang nih. Misalkan nih terlambat, misalkan aku mau kirim kargo, kemudian berapa lama kira-kira nyampainya? Sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Jangan, kalau bisa sih jangan seperti itu. Kalau bisa agak dilebihin, tapi dengan alasan yang masuk akal. Misalkan begini, sekarang di Indonesia lagi ketat, kemudian banyak pemeriksaan. Normalnya sih misalkan sebulan, 2 bulan, tapi ini karena lebih ketat, ya mungkin 3 bulan, bahkan bisa lebih gitu. Jadi orang juga udah siap-siap dulu nih, karena pihak kargo udah menjelaskan, oh ini karena ada sistem baru, harus siap-siap aja terlambat. Yang penting insya Allah barang amanah, jadi kasih kepastian. Yang penting insya Allah barang amanah, kalaupun terjadi sesuatu, kita akan kasih buktinya. Mungkin bisa dipakai cara seperti itu. Aku percaya kalian lebih tahu lah, lebih ahli di bidang kargo, karena emang aku cuma ya membayangkan saja sih, mengira-ngira cara simpelnya seperti ini. Oke, baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.